Salam bola. Tribuners, kita kembali dalam program Omong Kosong Bola. Omong kosong yang tidak benar-benar kosong karena bola itu benar. Kita jalan-jalan ke Italia. Ya, Italia hari-hari ini sedang menjadi pusat perhatian para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dan Italia, Anda tahu, memiliki jutaan penggemar, bahkan miliaran penggemar di seluruh dunia. Karena memang prestasi negeri itu di sepak bola itu luar biasa. Yang akan kita bahas adalah tentang pergantian pelatih tim nasional Italia dari Roberto Mancini kepada Luciano Spalletti. Tanggal 18 Agustus 2023, Federasi Sepak Bola Italia secara resmi mengumumkan kepada publik bahwa mereka menunjuk Spalletti sebagai pelatih tim nasional Italia. Spalletti dikontrak per 1 September 2023 sampai dengan akhir Piala Dunia 2026, ya kurang lebih selama 3 tahun. Dan dia menggantikan posisi Roberto Mancini yang mundur setelah 5 tahun ya menjadi arsitek tim nasional Italia. Spalletti sebelum ini adalah pelatih Napoli. Pelatih yang sukses luar biasa ya, membawa Napoli menjadi juara Serie A musim yang lalu 2022-2023 setelah menunggu selama 33 tahun. Jadi memang Spalletti sudah setelah rumor tentang Mancini mundur itu memang sudah disebut-sebut lah bahwa dia merupakan calon kuat yang akan melatih tim nasional Italia. Napoli di bawah asuhan Spalletti sejak tahun 2021 dan puncaknya pada musim yang terakhir ini kurang lebih selama 2 tahun itu meraih prestasi yang cukup bagus ya. Di musim ini Serie A misalnya Spalletti itu meraih dengan rekor 28 kemenangan, 6 kali imbang dan hanya 4 kali kalah. Dan total Napoli menjuarai Serie A musim ini itu dengan poin 90. Jadi luar biasa memang penampilan Napoli musim ini. Nah, Spalletti sekarang itu usianya 64 tahun ya. Dia kelahiran Certaldo di tahun 7 Maret 1959 ya. Sebelum terakhir dia menangani Napoli, dia pernah melatih banyak klub terbaik di Serie A ya. Mulai dari Empoli, Sampdoria, Udinese, AS Roma, bahkan Inter Milan. Jadi dia pelatih yang memang sudah sangat berpengalaman di sepak bola Italia. Dan terakhir yang tadi saya katakan bahwa prestasi dia terbaik adalah menjadi membawa Napoli menjadi juara Serie A. Nah, yang paling menarik sekarang menjadi perbincangan para pengamat sepak bola di Italia dan dunia adalah target yang dibebankan kepada Luciano Spalletti. Ini memang tantangan yang sangat berat untuk dia. Karena apa? Dia pertama-tama harus meloloskan Italia ke Euro 2024. Mempertahankan Piala Eropa yang akan terselenggara tahun depan di Jerman. Jadi langkah dia sekarang adalah harus bisa meloloskan Italia ke Piala Eropa. Kemudian berusaha untuk mempertahankan gelar yang mereka raih pada Euro 2020 yang lalu. Nah, ini memang jalan yang tidak mudah karena sekarang itu di babak kualifikasi Euro 2024 itu Italia bergabung di grup C memulai langkah awal dengan kurang meyakinkan. Mereka kalah 1-2 melawan Inggris dan melawan tim yang lemah di Eropa ya Malta itu mereka hanya menang dengan 2-0. Jadi ini tantangan berat yang pertama untuk Spalletti. Kemudian yang kedua, tentu dia harus bisa meramu tim sebaik mungkin untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Italia, ngomong tentang Piala Dunia itu menyedihkan situasi Italia. Karena mereka sudah 8 tahun absen. Dan itu terjadi secara beruntun ya. Bayangkan, Italia itu gagal lolos ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Kemudian terakhir
mereka juga gagal lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Negara yang 4 kali juara Piala Dunia ya, tahun 1934, 38, tahun 1982 dan 2006 itu gagal. Jadi sesuatu yang sungguh ironi. Nah, inilah yang saya tadi katakan, ini menjadi tantangan berat untuk Luciano Spalletti. Setelah 8 tahun, apakah dia sanggup tidak untuk membawa Italia kembali ke ajang Piala Dunia? Jadi ada satu kerinduan yang sangat besar sekarang di tengah publik tim Italia, berharap banyak kepada Luciano Spalletti supaya dia bisa lebih sukses membawa Italia. 2, pertama mempertahankan gelar Piala Eropa tahun 2024 tahun depan, dan 2 tahun kemudian Italia harus lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ya, jadi Tribuners, ini memang bukan hal yang mudah. Karena apa? Perimbangan kekuatan tim-tim di Eropa saat ini itu luar biasa. Negara-negara di timur Eropa pun juga prestasinya sangat meyakinkan untuk turnamen-turnamen kelas dunia, seperti kejuaraan Piala Eropa maupun Piala Dunia. Sehingga Italia tidak begitu mudah lagi untuk lolos. Dan itu sudah terbukti bahwa dalam 2 Piala Dunia terakhir, itu Italia gagal, dan itu memang sangat disesali oleh banyak penggemar Italia yang ada di seluruh dunia, termasuk saya kira di Indonesia dan di Nusa Tenggara Barat ini. Nah, di tim nasional Italia sekarang itu Luciano Spalletti akan didukung oleh 2 pemain legendaris tim nasional Italia dan juga legendaris Juventus, yaitu Gianluigi Buffon, ya, kiper yang mengantar Italia menjadi juara Piala Dunia 2006, dan Andrea Barzagli. Dua-duanya ini adalah legenda Juventus. Barzagli, Anda tahu, dia merupakan pemain belakang ya yang luar biasa ya, sangat solid ya ketika membela Juventus, dan dia akan membantu Spalletti di tim nasional Italia ini sebagai pelatih pemain bertahan. Kemudian Spalletti juga kemungkinan besar dia akan membawa staf kepelatihan dia selama ini yang sudah Napolia. Ini ada beberapa nama yang bisa saya sebutkan ya, misalnya Marco Domenici, kemudian Francesco Sinati, Daniele Baldini, dan Alessandro Pane. Jadi kemungkinan 4 staf dia ini akan dibawa oleh Spalletti ketika dia mulai aktif, mulai bekerja sebagai pelatih tim nasional Italia. Nah, sekarang ini, sekali lagi yang ditunggu oleh publik ya, Italia dan juga seluruh dunia ya, penggemar tim nasional Italia seluruh dunia, bagaimana debut dia di kualifikasi Euro 2024. Nah, ini catat Tribuners, catat tanggalnya. Italia itu nanti akan menghadapi Makedonia Utara pada tanggal 9 September 2023. Tidak lama lagi ya, kurang lebih 3 pekan yang akan datang, Italia akan melawan Makedonia Utara. Kemudian si biru ya, Gli Azzurri, ini julukan tim nasional Italia, tanggal 13 September mereka akan menghadapi Ukraina. Ya, tentu ini bukan lawan yang mudah. Makedonia Utara, Ukraina ini tim yang juga ya prestasinya di kancah Eropa dan juga mereka tidak buruk ya. Jadi ini memang tantangan yang berat sekali, apalagi di kualifikasi Euro ini Italia bergabung dengan tim-tim yang luar biasa. Di sana itu hanya bisa dikatakan yang agak lemah hanyalah Malta. Sedangkan Inggris, Ukraina, Makedonia itu tim-tim yang luar biasa bagus penampilannya. Jadi memang tantangan berat untuk Spalletti adalah bagaimana dia meracik tim supaya bisa lolos. Karena ironis sebetulnya bagi Italia, mereka juara Piala Eropa 2020, tetapi gagal lolos ke Qatar kemarin. Tim-tim pemain-pemain muda, pemain-pemain dia itu bagus, banyak yang bagus ya pemain dia, komposisi pemain di timnas Italia, tetapi ini ternyata tidak cukup bisa diramu sedemikian rupa menjadi tim yang solid. Nah, inilah tantangan untuk Spalletti. Nah, Spalletti sendiri, Tribuners, dia akan menjadi pelatih ke-9 ya sejak tahun 2000 ya. Dia akan menjadi pelatih tim nasional Italia yang ke-9 sejak tahun 2000 ya. Ini sebagai pengetahuan Anda semua ya, saya bisa sebutkan nama-nama mereka ya.
Jadi pendahulu Spalletti adalah Giovanni Trapattoni, dia itu menangani timnas Italia tahun 2000 sampai 2024. Kemudian Marcello Lippi, ya, Marcello Lippi ini pelatih yang sangat sukses, ya, yaitu dia membawa Italia juara Piala Dunia 2026. Dia melatih Italia itu 2 periode, 2004 sampai 2006, kemudian jeda 2 tahun, lalu dia tangani lagi Italia di Piala Dunia di tahun 2008 sampai 2010. Kemudian Roberto Donadoni itu tahun 2006 sampai 2008. Berikutnya adalah Cesare Prandelli. Dia menangani tim nasional Italia tahun 2010 sampai 2014. Kemudian dia diganti oleh Gian Piero Ventura 2016-2017, cuma setahun. Prestasi Ventura memang tidak luar biasa. Kemudian Gigi Di Biagio itu jadi caretaker tahun 2018, dan sejak tahun 2018 sampai 2023 itu Roberto Mancini. Dan dalam kurun waktu 2000 sampai dengan 2023 itu Tribuners Italia itu mendapat 2 gelar yang prestisius seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pertama mereka juara Piala Dunia 2006 ya di Jerman, kemudian terakhir mereka juara Piala Eropa di bawah asuhan Mancini. Jadi Mancini itu meninggalkan kursi setelah 5 tahun menjadi pelatih tim nasional Italia itu, dia meninggalkan sesuatu yang luar biasa, ya. Meskipun memang catatan buruknya dia gagal membawa Italia ke Piala Dunia 2022, tetapi Mancini adalah orang yang sukses membangkitkan Italia dari keterpurukan ketika dia dipercayakan oleh Federasi Sepak Bola Italia pada tahun 2018. Jadi Italia yang gagal lolos ke Piala Dunia di Rusia itu, dia berhasil meramu tim yang ada dan mereka sukses di Piala Eropa tahun 2020. Dan ada satu lagi rekor Roberto Mancini yang luar biasa adalah bahwa Mancini itu punya rekor 31 pertandingan tak terkalahkan. Jadi ini rekor yang luar biasa oleh seorang Roberto Mancini. Dia mengalahkan rekor pendahulu dia sebelumnya, itu Vittorio Pozzo dengan 30 pertandingan Italia tanpa terkalahkan. Jadi luar biasa Mancini, meskipun dia gagal loloskan Italia ke Piala Dunia 2022, tetapi dia punya rekor yang kita tunggu siapa kira-kira yang akan bisa memecahkannya. Kemudian kemana Mancini setelah lepas dari kursi pelatih nasional? Rumornya Tribuners ya, bahwa mungkin saja dia tergiur untuk bergabung dengan tawaran dari klub Liga Arab Saudi. Anda tahu, Liga Arab Saudi sekarang itu sedang menjadi buah bibir karena mendatangkan pemain-pemain top Eropa, mulai dari Ronaldo, Karim Benzema, dan terakhir Neymar dari Brasil. Liga Saudi yang menawarkan gaji yang sangat menggiurkan dalam jumlah triliunan, itu sungguh sebuah godaan besar untuk pemain-pemain bintang Eropa. Demikian Tribuners, Omong Kosong Bola edisi kali ini. Jangan lupa ya, ikuti terus perkembangan sepak bola di tribunlombok.com. Salam bola.